Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertama kali perdana main podcast PW Ibnu Jawa Timur yang menghadirkan langsung sosok beliau, Ketua PW Ibnu Jawa Timur. Saya terlebih dahulu ingin menyapa Ketua PW Ibnu Jawa Timur. Selamat sore Ketua Diin. Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Iya. Sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Ketua, di main podcast sore hari ini saya ingin interview terkait dengan periodisasi. Yang pertama, Ketua Diin ini kan periodisasinya 2018-2021, yang mana di tahun ini 2021 adalah tahun terakhir bagi kepemimpinan Ketua Diin. Ya. Kita melihat tahun 2020 ya, itu adalah awal mula terjadinya virus pandemi COVID-19 yang menyerang negara kita Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Lah ini Ketua, apa di periodisasi jenengan ini kan artinya hampir 1,5 tahun PW Ibnu Jawa Timur juga terdampak. Ini bagaimana dalam periode Ketua Diin dalam menghadapi pandemi COVID-19? Ya, tentu ini adalah sebuah tantangan tersendiri ya bagi kami selaku organisasi Ibnu yang biasanya kita memang mengadakan agenda-agenda, apalagi yang paling banyak itu adalah agenda pengkaderan. Nah, ini yang tidak bisa kan kita kalau dalam proses pengkaderan, apalagi sifatnya formal itu kalau memakai daring yang sifatnya harus luring. Nah, kemudian ya 1,5 tahunan ini kita kedapati pandemi yang apalagi saat ini ada varian-varian baru Delta dari India itu juga. Waduh. Menarik. Padahal Juli ini dikatakan Pak Jokowi kan sudah optimis selesai kan. Iya. Wah, ada lagi Juni ini. Iya, ini banyak varian gitu kayak semacam jajanan atau mainan gitu. Ya, enggak tahu lah ini. Varian-varian. Virus baru ya. Lah, tapi meskipun demikian kita tetap melaksanakan program-program yang kalau memang program itu tidak bisa kita laksanakan secara luring ya kita ganti alih program secara daring, dan bahkan juga banyak program-program yang sifatnya insidentil ya kan. Iya. Dulu yang seminar sifatnya gebiar, nah sekarang dikemas dalam pelatihan selama 2 hari 3 hari, tapi ya tetap daring. Nah sifatnya hybrid, nanti per hari ini 1 jam, besok 2 jam lah, begitu saja lah. Ini tetap kita laksanakan lah program-program yang demikian. Nah ada satu hal lagi yang menjadi bidang garap atau prioritas kami, memang kita pelajar sehingga dalam dunia pendidikan ini yang menjadi prioritas kami. Iya. Awal dari pandemi kemarin kita langsung melaksanakan survei. Survei di Jawa Timur di daerah lah. Dari survei ini kita dapati bahwa ternyata 93% ini tidak menyukai, ya masih mengharapkan untuk luring atau belajar tatap muka. Nah, dampaknya awal-awal itu 3 bulan pertama itu, kita kan surveinya 3 bulan pertama itu. Iya, betul. Nah, itu kita dapat keluhan-keluhan banyak ini ya. Itu kan siswanya ini untuk proses pembelajarannya tidak bisa fokus, kemudian tidak ada yang ngajari. Betul. Ya meskipun Google sudah ada, internet sudah betul, itu tetap mengalami kesulitan bagi. Jadi ini Ketua, kita kan fokus di pelajar Ibnu ya, tentunya di Jawa Timur ya. Saya sempat mendengar ada program yang sempat menjadi trending waktu itu. Nah itu kalau tidak salah Ibnu Educare. Ya, itu apa Ketua? Ibnu Educare itu apa?
Ya jadi kelanjutan nih ya, Iya. kelanjutan dari Iya, survei itu tadi. Nah, keluhan dari siswa kan begitu, kemudian keluhan dari orang tua. Nah, ini kok orang tuanya sudah bayar, Iya, 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 tapi iya. masih ngajari anaknya Iya, di iya, rumah iya, lah. iya, Ini iya, yang serba repot juga ini kan. Nah, Betul, gurunya juga kerepotan. Iya. Silabus ada, kurikulum ada, kok daring lah. Ini Iya, terus iya. gimana Bro sebenarnya? Nah, ini keluhan-keluhan itu kita Iya, tampung. Kita juga nyari data itu lah, kemudian kita kumpulkan teman-teman gimana ini. Nah, akhirnya kita punya inovasi, kita punya inkubasi pendidikan yang jadi di mana ini nanti kita punya basis nih ya, mulai dari cabang PAC sampai ranting sampai desa-desa ini kita Iya, punya iya. basis loh ya. Siap, siap. SDM kita banyak luar Iya. biasa, rata-rata Iya, iya. juga mahasiswa. Betul. Syarat di cabang aja kan S1 Iya, ya namanya aja pelajar kan gitu. Siap. Nah, ini kita membuat namanya Ibnu Educare. Jadi program Ibnu Educare. Jadi ini membantu anak-anak itu kan tidak sekolah lah. Iya, Kemudian ini betul. diakomodir, kemudian dikumpulkan dan melaksanakan pembelajaran sendiri. Jadi sifatnya adalah pendampingan gitu. Betul. Semacam bimbel gitu ya. Nah, Semacam bimbel. Iya. Dan karena ini karena sifatnya dakwah juga ya, ini bisiri kan. Iya, Jadi iya. kita gratiskan. Luar Kita biasa ini. gratiskan. Jadi Ibnu Educare ini teman-teman rekan-rekan di seluruh Jawa Timur melakukan bimbingan secara ya gratis kepada Ya. adik-adik kita di masyarakat di bawah ya, tentunya secara gratis ya. Ini kembali lagi secara gratis dan cuma-cuma. Ini sangat membantu baik guru, masyarakat, orang tua terutama itu yang kesulitan gitu. Ya. Gini Ketua, kalau melihat data ya, itu kira-kira sekarang itu sudah terbentuk berapa? Kita kan juga bersinergi ya. Jadi bersinergi dengan Kemenak Jawa Timur, dengan Dinas Pendidikan Dinas Jawa Pendidikan, Timur. betul. Nah, launching Ibnu Educare ini pun dilaunching oleh salah satu orang di Kemendikbud itu. Di Kemendikbud itu dilaunching secara daring juga lah. Siap. Data yang sampai saat ini yang kita ajukan ke Dinas Pendidikan kan dapat sertifikat itu. Oh, dapat sertifikat ini ya? Iya dong. Keren, luar biasa ini. Dapat sertifikat gratis pula, bekerja sama dengan Yang dapat sertifikatnya relawannya itu. Oh, relawannya Ah, juga. relawannya. Penghargaan lah dari pihak pendidikan, dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Ada merchandise-nya juga ya gitu. Ada. Ada ya? Ada ini 980 sekian itu. Luar biasa ini. Hampir 1000 lah gitu kan. Siap. Alhamdulillah itu sukses dan luar biasa saya kira itu. Iya. Ada satu cerita ini Mas Fakih. Gimana? Salah satu cerita aja. Sebenarnya Iya. banyak cerita-cerita itu. Siap. Bisa dilihat itu di media-media itu kan. Ada anak itu yang ya cuma buka aja di depan rumah itu, kemudian banyak anak-anak yang ke sana. Lah kan sekolah daring sehingga sekolahnya Iya. pindah di rumah itu. Iya. Dan instruksi pendidikan pembelajarannya dari guru yang berada di sekolah, tapi proses belajarnya ya di rumahnya anak itu. Dan itu ya alhamdulillah selama sebulan itu satu anak ngasih 100.000, ada yang 150. Luar biasa. Dan siswanya ini ada 50. Top, luar biasa. Kalau boleh tahu ini di daerah mana gitu ah? Ya ada. Ada. Siap, Itu kan siap. otomatis ya sekitar 3 juta 4 jutaan lah itu. Pendapatan. Siap. Dan itu alhamdulillah itu sangat luar biasa. Sekarang sudah motornya udah baru. Siap. Secara nggak langsung ini membawa dampak baik ya kepada teman-teman Alhamdulillah itu mahasiswa yang berkahnya. kuliah di luar kota terus kemudian pulang karena daring mengajar akhirnya dapatkan berkah itu ya. Nah, alhamdulillah. Itu satu cerita aja, masih banyak cerita-cerita yang lain. Nah, Siap. Kira-kira. Baik, Ketua PW Ibnu Jawa Timur rekan Khairul Mubtadiin ya. Ini kan podcast New Podcast ini kan baru kita mulai ini hari ini ya. Hari ini tentu
ini adalah salah satu program kerja PWI IPNU Jawa Timur ya gitu. Ya, Itu ya. kan terbagi menjadi beberapa kelas ya, yang kemarin setelah kita launching ya, co-studying space ya. Salah Ya, satunya kan ada yang namanya kalau tidak salah kelas digital. Ini menarik sekali hari ini untuk kita bicarakan gitu. Nah, ini kelas digital ini seperti apa? Jadi begini ya, kalau singkatnya, kalau ini saya mendengar dawuhnya Bapak Nur Hadi Ridwan, itu Siap. beliau itu ketua PW Ketua PW Ibnu Jatim tahun 90-an gitulah. tahun 90-an. Nah, itu. Lupa juga saya. Sepuh. Iya. Siap. Beliau itu pernah mengatakan ke kader-kader waktu ada acara se-Jawa Timur itu kan. Kalau di organisasi itu harus Ini perlu dicatat ini Iya. oleh rekan-rekan se-Jawa Timur ini tentu untuk motivasi kita semua. jadi yang pertama itu harus punya warisan gitu. Warisan. Iya. Siap. Yang kedua itu dalam pengkaderan. Jadi punya dua itu. Warisan itu yang konkret, yang real, jangan kayak tema abstrak. begitu kira-kira begitu. Siap. Jadi yang real kan begitu. Warisan yang real. Real. Gimana ini warisan yang real ini? Lah. Bentuknya ada, Ada. fisiknya ada, Konkret gitu kan. itu. Konkretnya. Kantor atau Oh, mobil iya, atau komputer atau apapun itulah. Siap. Alhamdulillah. Makanya periode kita Hari ini getol. Kalau periode siap. yang kemarin kan ada peninggalan yang konkret mobil lah Mobil. kira-kira gitu. Selain Siap. program-program yang bagus luar biasa itu sudah lah, itu media banyak itu. siap. Itu mobil lah. Ini bangun kantor ini alhamdulillah sudah jadi di periode kita ini. Kemudian di dalamnya ini kita sekat-sekat ada library PW IPNU Jatim, Library PW IPNU Jatim. ada meeting hall Meeting gitu kan. hall. Ada ruang co-studying space-nya kayak gitu untuk pembelajaran itu outdoor sifatnya, dan olahraga ada pingpong gitu kan. Siap. Terus ini ada podcast. Main podcast. Ya, gitu. namanya main podcast. Iya. Namanya main podcast di Siap. sini. Ini kita buka, ada ini kan jadi ruang inkubasi juga Iya, kan. iya. Ini Di co-studying space ini ada 3 komponen. Yang pertama kelas digital, yang kedua ada ruang Ibnu Educare yang tadi insidental tapi ini berdampak luar biasa. Siap. Program ini. Kemudian yang terakhir tempat inkubasi. inkubasi. Nah, inkubasi, pelatihan kayak Iya, gitu kan. Pelatihan ini kan kalau kita lihat kelas digital gitu Pak. Iya, Ini iya. kan hari ini lagi gencar-gencarnya karena semua rekan-rekan itu kan hampir keseluruhan balik ke kampungnya masing-masing. Ya. Jadi kalau secara daring gitu, hari ini kan daring gitu kan. Ya. Ya. Kalau misalnya kelas-kelas podcast kayak seperti ini, terus kelas-kelas pelatihan jurnalistik, pelatihan Master of Ceremony, ini kan juga penting gitu Pak. Rencana ke depan, Ketua di ini nih ingin seperti apa? Kayak kelas-kelasnya ini nanti apakah kita undang secara langsung ke sini Iya. atau seperti apa ini? Kalau saat ini sudah banyak cara sih ya, banyak cara untuk bisa dilakukan untuk melaksanakan suatu hal yang positif yang sangat bermanfaat, itu sudah banyak cara sekali. Lah, tapi dalam hal-hal tertentu ada yang tidak bisa, yang secara daring itu tidak bisa juga. Kedokteran itu kan tidak bisa, saintis itu kan repot juga kalau daring itu kan. Nah, terus ini untuk kelas-kelasnya ini lah, ada kelas digital yang salah satunya ada main podcast. Ini saya terangkan satu untuk main podcast, kelas podcast saja ini ya. Siap. Nah, di sini juga bisa belajar. Jadi kan ada teknik tapping, teknik record, ada operator itu, kemudian ada lighting, kemudian ada apa ini namanya decoration. Siap. Banyak itulah. Siap. Ada bagaimana cara membuat materi yang baik dengan pemateri yang tepat, nah, begitu kira-kira. Iya. Kalau tidak bisa datang materi ya lewat
Zoom kan bisa. Ini banyak cara kan sekarang ini. Nah, ini kelas-kelas ini semuanya alhamdulillah di sini ada nanti. Besar ya ini kalau saya boleh menyampaikan kalau untuk podcast ini ya nanti harapannya gimana harapan ke depan untuk main podcast PWI Ibnu Jawa Timur ini seperti apa nantinya Ketua? Jadi ini ya tempat co-studying space ini menjadi tempat berkumpulnya para pelajar-pelajar, para pemuda, para inovator nanti kumpulnya di sini. Kayak program Jawa Timur kan ada Pak Korwil itu kan namanya co-working space, kita co-studying space itu kan. Gitu. Tempat berkumpulnya para inovator. Nah, ini tempatnya ya di sini. Nah, kalau saya sampaikan tadi rata-rata setelah merantau itu kemudian banyak yang pulang. Itu memang zamannya sekarang. Gitu. Jadi membangun desa ini sudah zamannya. Kalau dulu sukses kan harus di negeri orang, harus di perantauan begitu kan. Sekarang hari ini membangun desa itu. Kembali ke kampung dan usahakan. Ini sesuai yang disampaikan Pak Presiden kita kan, pemerataan sosial. Siap. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ketua PWI Ibnu Jawa Timur rekan Khairul Mubtadiin. Sore hari ini kita sudah interview ya bersama beliaunya di perdana main podcast PWI Ibnu Jawa Timur. Tentu mudah-mudahan harapan kita ke depan PWI Ibnu Jawa Timur bisa secara istiqomah untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam co-studying space ini atau program-program yang digital ya untuk hari ini. Kita akhiri podcast sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ketua Diin atas waktunya. Semoga kita semua tetap mendapatkan perlindungan. Saya juga terima kasih sudah diundang, bahkan perdana juga ini kan. Iya. Terus saya mau nyampein sedikit ya nanti mungkin setelah ini Ketua mungkin kita closing statement dari closing statement ya oke. Lebih ke harapan aja saya kan. Siap. Jadi besar harapannya teman-teman yang berada di pimpinan di bawah PWI Ibnu Jawa Timur baik cabang, PAC sampai ke ranting PKPP ini mempunyai inovasi-inovasi yang tersendiri, bahkan di periodisasinya itu di 2 tahunnya itu atau 1 tahunnya periode itu punya tinggalan atau warisan yang konkret dan real itu. Selain daripada kader kan begitu lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi pembacaan yang saat ini untuk ini termasuk dalam peningkatan SDM. Ini kan peningkatan SDM. Siap. Pak Jokowi kan ini untuk IPM-nya kita digenjot juga kan ini. Yang maunya 2045 itu Indonesia menjadi Indonesia Emas itu menjadi top 10 in country in international kan begitu. Lah, itu Indonesia kan maunya begitu juga. Kalau di CNN itu malah 5 besar itu di dunia itu. Gitu. Menjadi negara maju. Ini kalau seperti itu visi misinya, ya kita harus juga mempersiapkan diri. Kalau enggak ya nanti Ibnu ketinggalan kan. Utamanya SDM Ibnu Jawa Timur. Itu. Harus itu ya. Dan ini setelah ini nanti mungkin ketua-ketua cabang itu kan nanti bisa diundangi para alumni, para senior-senior nanti bisa diundang main podcast di PWI Ibnu Jawa Timur ya. Dicatat ini. Penting. Baik, terima kasih Ketua Diin. Siap. Kita akhiri podcast sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.